Makasih ya, mampir dulu yuk. Sorry nggak bisa nih, lain kali aja ya. Soalnya bentar lagi mau latihan. Ya udah, gak apa-apa. Hati-hati ya. Iya, mari Kak. Iya, hati-hati. Cie, dianterin siapa tuh? Ih, kakak, apaan sih? Udah, biarin aja. Semenjak Onggo nggak ada, kamu kan susah buat ngejemput. Sum, gini. Ibu punya rencana jualan makanan sarapan gitu. Pengennya sih di lapak tikungan yang deket lapangan itu tuh. Menurut kamu, gimana? Wah, beneran ibu mau? Ibu serius. Jualan makan sarapan gitu nggak harus seharian kan? Paling sampai jam 10-an. Coba kamu tolong cari info gimana caranya. Itu sewa atau gimana gitu? Sebenarnya itu lahan pemerintah sih, tapi emang suka ada yang ngelola. Tar Kasum tanya Kades deh, siapa tahu ada kelonggaran gitu. Bagus dong. Coba kamu tanyain, Gih. Siap Bu, tapi aku beresin kerjaan dulu ya. Iya, ditunggu ya, Sum. Oh iya Bu, tadi Kasum udah ke balai desa. Tapi Kades lagi nggak ada. Menurut Kepala Bagian Fasilitas Umum sih, harusnya nggak boleh jualan di situ. Kalau kata Kasum sih, mendingan di sini aja Bu. Itu deket pagar situ tuh. Iya bu, nggak usah bayar sewa juga lagi. Biarin adek sekolah juga. Kan bisa kali bantu-bantu dikit-dikit mah. Iya juga ya. Ya udah, paling tinggal bikin kayak tenda kecil gitu ya, Sum. Oke, siap Bu. Kapan mulainya nih? Tunggu aja. Nggak lama lagi kok. Ibu kan harus hitung-hitungan dulu buat nyiapin modalnya. Ya, gini deh kalau kakak udah nggak bisa jemput aku lagi. Jadi pulang sendirian deh. Tapi emang sih pas Kak Onggo nggak ada, kios kakak nggak bisa ditinggal-tinggal juga. Seandainya Bintang bisa jemput aku, ngehayal. Nah, itu warung si ibu kan? Widih, udah jadi aja warung makan si ibu nih. Wah, ini kapan bikinnya? Bagus loh, enak loh Bu tempatnya. Iya deh, ini punya Om Anto kok. Bekas si tante jualan dulu, sebelum kerja di bank itu loh. Emang Om Antonya kesini Bu? Enggak lah, si kakak yang bantuin. Ini juga ibu baru naro-naro dikit dulu aja, biar orang-orang pada tahu kalau ibu jualan. Udah, kamu masuk dulu Gih, ganti baju dulu kek. Adek makan siangnya mau di sini ya? Nyobain ya Bu, ntar adek bayar deh. Emang punya uang? Paling uang yang dari kakak kan? Si ibu, ya iyalah, dari mana lagi? Wah, ibunya Kasum akhirnya bisa jualan makanan di depan rumahnya. Gak disangka begitu buka langsung rame, karena emang di situ jarang banget yang jualan makanan, jadi gitu. Emang ada yang jualan makanan jadi juga, tapi posisinya agak jauh. Bulontong sayurnya 2. Emang jualan apa sih? Iya, sebentar ya Pak. Nasi. Ya elah, cuma gitu doang. Itu 3.000-an aja. Tapi kok langsung rame ya? 1.000-an satunya. Mau berapa? Gara-gara elu warung gua sepi nih. Nggak bisa dibiarin nih. Awas kalau seminggu warung gua sepi, akan ada akibatnya. Bagus ya, Bu. Lu liatin aja, enak aja ngerebut rezeki orang, Bu. Bulontong sayurnya 2 porsi. Emang jualan apa sih si Tika? Iya, sebentar ya Pak. Yaelah gitu doang. Berapa? Tapi kok bisa rame ya? Itu 3.000-an Kamu aja. Kalau pembawa mau sial buat ditambah warung gorengan, aku. 1.000-an Gara-gara saja. kamu, Mau berapa warung aku bungkus? jadi 3 sepi. bungkus ya Bu. Ini nggak bisa Tambah dibiarin. gorengannya masing-masing Kalau sampai 2 satu minggu aja. warung aku masih Siap. sepi terus. Tunggu ya. Awas kamu Bulontong ya. sayur 2, Kamu bisa tahu akibatnya. Ngomong-ngomong, jualan si Butika cepet rame ya? Soalnya dia murah. Makanannya enak-enak juga. Iya, tapi jualannya Ibu Resti kayaknya jadi sepi deh. Abisnya, maaf nih, harganya mahal. Enggak seenak jualannya Butika. Itu sih. Sepertinya kehadiran warung ibunya Kasum sangat berdampak terhadap para tetangga. Tentunya dampak yang baik, tapi Ibu Resti yang sudah lama berjualan di sekitar pemukiman tersebut sangat merasa terganggu dengan kehadiran ibunya Kasum. Hal ini membuat ia merasa tersaingi. Benar-benar nih, udah seminggu lebih jualanku sepi pembeli. Fix, aku harus ambil tindakan. Biar dia tahu, khasiat aja leluhur keluarga. Aduh Butika, Bu Salim, jualan makanannya enak loh.
murah juga. Kelihatannya orang banyak suka. Alhamdulillah Bu. Ya, begitulah. Tapi itu Bu Resti pemilik warung yang di tikungan depan itu kayaknya ngerasa keganggu. Dia sebar omongan ke orang-orang, katanya Butika ngerebut rezekinya dia. Wah, gitu ya. Tapi kan jenis jualannya beda loh. Dia kan soto. Sedangkan saya, Bu Salim lihat kan, jualannya saya apaan? Iya, mudah-mudahan gak ada apa-apa ya. Damai-damai aja. Mari Bu, saya pulang dulu. Makasih ya. Sama-sama Bu. Kak, si ibu kasihan ya. Udah 2 hari ini warungnya sepi. Nggak ada yang beli satu pun. Kenapa ya, Kak? Iya sih, aneh juga. Padahal pas awal buka, langsung rame. Ya, itu emang biasa sih. Namanya usaha. Tapi Kak, paling nggak 1 atau 2 kek. Ada yang beli. Ini nggak ada sama sekali. Masa makanan kemarin dijual lagi? Nggak mungkin kan? Harus ganti baru. Kalau tiap hari terus-terusan kayak gini, rugilah. Coba kita lihat besok. Kalau masih kayak gini, ya harus dievaluasi lah. Entar kakak ngobrol deh sama ibu. Untuk sementara kita tunggu aja sampai agak sorean dikit. Mudah-mudahan aja bisa rame lagi. Deh, Onggo telepon. Anjir, Kasum. Apa kabar? Si Onggo akhirnya nelpon juga. Gimana kabar? Wah, lu sehat-sehat semua. Alhamdulillah. Dewi sama ibu gimana? Sehat ya? Pak De sama nenek juga gitu. Ibu lagi di mana, Sum? Lu mau ketemu ibu? Bentar. Gua ke depan dulu. Ada kejutan dari si ibu. Si Onggo, apa kabar? Baik, Bu. Wah, warung baru nih. Iya, kecil-kecilan aja. Wah, hebat Ibu. Baguslah, Bu. Saya doain biar langgeng ya, Bu. Sebentar. Seperti ada sesuatu di warung si Ibu. Wah, gawat nih. Loh, kenapa? Kok ngelamun gitu? Enggak, Bu. Warungnya rame enggak? Justru itu, awalnya rame. Rame banget. Pas udah jalan kira-kira semingguan lah ya. Tiba-tiba anjlok sepi banget. Sampai sekarang nih. Iya tuh, nggak tahu juga kenapa. Yang sabar ya, Bu. Tetap semangat. Kayaknya ada yang ngerjain nih. Ntar tanya Pak De kasihan si Ibu kalau sampai ada yang ngerjain gini. Si Dewi, mana? Hai Kak Onggo, lagi ngapain di sana? Biasa, orang desa lah. Enggak, ini lagi santai aja. Ya udah, Sum. Ibu, Dewi, aku pamit dulu ya. Nanti disambung lagi deh video callannya. Sum, ntar minta foto warung Ibu ya. Lu buat apa? Nanti gue ceritain deh. Sampai ketemu lagi deh. Oh iya. Pak De, barusan Mas Ong telepon ke kota. Mas Ong sempet ngeliat sesuatu yang aneh di warungnya si Ibu. Coba liatin deh. Mana sini? Oh, ada yang naburin tanah kuburan nih. Biar warungnya nggak bisa dilihat orang. Wah, jahat nih. Kasih tahu si ibunya siapa? Kosim. Kok Kosim? Kasum. Kasum ya? Yang rajin ibadah aja. Serahkan pada yang kuasa. Nanti soal kliniknya biar Pade yang ngurus dari sini. Iya, ntar ditelepon lagi. Som, emang kamu percaya begituan? Nggak tahu, Bu. Nggak bisa diterima nalar. Tapi kan Pak De nggak nyuruh macem-macem.
cuma perkuat ibadahnya aja. Itu doang kan? Iya sih, cuma kalau dengar dari cerita si ibu sebelah, katanya dia lihat genderuwo lah, lihat pocong lah. Masa sih mereka ngarang cerita? Nggak usah dipikirin yang begituannya, Bu. Bisa jadi cuman halu doang. Iya sih, halusinasi doang ya. Hei Butika, kemana aja sih? Kok nggak pernah buka warungnya? Hah? Nggak pernah buka gimana? Orang tiap hari saya buka terus. Nggak ada satupun yang lewat. Udah semingguan lebih kok. Gini Bu, saya, Bu Amri, sama Bu Halim hampir tiap hari lewat sini. Tapi tutup terus tuh. Tanya aja sama Bu Halim. Gini Butika ngerasa janggal nggak sih? Masa kita yang saling kenal gini, sering lewat ke sini, hampir 10 harian loh. Masa nggak pernah ketemu sih? Iya nggak? Saya sih sebenarnya nggak mau ngait-ngaitin masalah ini sehal yang gaib-gaib gitulah. Tapi Oh, mungkin ini yang dimaksud padanya si Onggo. Tapi nggak mau seuzon dulu ah. Saya mau coba konsultasi sama Kiai Hamdan. Siapa tahu dapat pencerahan. Iya, bener juga tuh. Jadi nggak terlalu cepat ambil kesimpulan ya, Bu. Sekarang Butikanya mau kemana? Kita bareng aja ke sananya. Aduh maaf, ini saya mau beli obat dulu buat si Dewi. Dia udah 2 hari ini kurang lebih lah. Demam enggak turun-turun. Oh si Dewi, adeknya Kasum ya? Oh sakit. Nanti saya coba mampir deh ke Pak Yai sekalian lewat. Kan deket rumah tuh. Oh ya udah gitu aja juga bisa. Ayo langsung ya Butika. Ya maaf ya, terima kasih pada perhatian kayak gini loh. ih, Butika, nggak apa-apa kok. Kita ikhlas. Ya kan Bu? Iya. Gimana? Udah sesuai dengan yang elu mau? Sesuai sih udah, tapi aneh aja sih. Di sini sebenarnya yang Jeti korbankan gua. Tapi kenapa orang-orang malah simpati sama dia? Nyebelin. Ya, emang adanya begitu. Mau apa lagi? Kerjaan lu gak salah, tapi kekesalan gua belum kelar. Tahu nih, gua masih pengen lebih. Biar dia ngerasain kayak apa yang gua rasain. Terus gua harus bikin apa? Apa gua harus bikin dia sakit gitu? Nah, lu tahu juga akhirnya. Lu gak usah pikirin bayaran dulu. Buktiin ke gua kali si Tika atau anak perempuannya. Sakit. Hei, tunggu dulu. Ingat, mereka minta imbal jasa. Elu harus siapin itu. Kalau ingkar, elu yang jadi tumbal. Apalagi tambah elu minta usaha jadi rame kan? Gak peduli, pokoknya gua puas. Rupanya perasaan iri dan dengki telah menggelapkan hati dan pikiran Bu Resti. Dia masih ingin melihat Butika dan keluarganya menderita. Selain usahanya mati, Resti menginginkan hal lainnya, yaitu serangan fisik terhadap keluarga Butika. Bu, kenapa sih? Adek sering mimpi serem terus. Jadi takut tidur. Padahal badan kerasanya capek, ngantuk. Iya deh, besok kita ke puskesmas ya, biar dikasih obat yang pas. Gimana Bu? Nggak turun ya panasnya? Belum Sum, masih sama aja kayak tadi.
Udah, kita ke dokter 24 jam aja lah, biar cepet ditanganin. Ih, orang si Ade nggak kuat berdiri, gimana mau naik motornya? Pakai taksi online, Bu? Sebentar, Kasum pesenin dulu. Sebenarnya sakitnya apa sih, Dok? Apa nggak ada cara lain selain mengkonsumsi obat penenang ini, Dok? Untuk mengembalikan fungsi organ tubuhnya agar berjalan normal, adikmu ini perlu istirahat. Hanya dengan cara inilah yang bisa kita lakukan. Setelah seluruh organ tubuhnya berfungsi lagi dengan baik, maka obat ini harus di-stop. Selain itu, panas yang tinggi memang dapat menimbulkan berbagai macam halusinasi. Setelah ini, semoga dapat normal kembali. Baik, Dok. Terima kasih. Iya, sama-sama. Pade, sebenarnya apa yang terjadi sama ibunya Kasum dan keluarganya? Setahu Mas Ong sih, mereka keluarga baik-baik loh. Selama aku deket sama keluarga itu, kayaknya nggak pernah tuh bikin masalah. Itu, kamu udah tahu. Berarti masalahnya timbul dari luar rumah temenmu itu. Ya, sifat orang kan macem-macem. Ada yang baik, ada yang pura-pura baik, ada juga emang gak baik aja adanya. Udah jelas kok, ada lelakonnya, yaitu orang syirik, dengki, gak bisa ngelihat orang lain lebih tinggi dari dia. Kira-kira siapa sih, Pade? Ong penasaran nih, kasih tahu lah. Terus kalau bisa tahu orangnya siapa, mau diapain, kan kita juga nggak bisa berbuat apa-apa. Selain kita berdoa terus sama Tuhan, iya kan? Nanti juga alam semesta akan menjawab. Lewat si pelakunya sendiri yang akan datang menghadap ibunya teman kamu itu. Lihat aja nanti. Ngomong-ngomong, Pade yang ikut nahanin serangan-serangan itu juga ya? Bagus lah, artinya selain berdoa kita juga berikhtiar gitu loh. Pade juga aneh ngelihat ini orang. Kok nggak puas-puas ya? Ya terpaksa pada ikut campur lah. Karena menurutmu, keluarga itu orang baik kan? Kita lihat aja nanti. Berawal dari rasa iri dan dengki terhadap Butika perihal persaingan bisnis. Akhirnya, Bu Resti terjerumus lebih dalam lagi untuk mengandalkan segala usahanya kepada hal-hal yang bersifat syirik dalam bentuk pesugihan. Hingga akhirnya usaha Bu Resti tidak hanya mampu sekedar menutup usaha Butika. Lebih jauh lagi, usahanya menjadi besar dan sukses. Tetapi ada harga yang harus dibayar oleh Bu Resti, yaitu menyiapkan tumbal untuk pesugihannya. Beberapa karyawannya sudah ada yang menjadi korban. Sekarang ia menyasar kepada korban berikutnya, yaitu Dewi. Akan tetapi, karena keluarga Dewi taat ibadah dan hanya mengandalkan kekuatan Tuhan dan juga dibantu oleh usaha spiritual lainnya yang dilakukan oleh Pak D-nya Onggo, ia mampu terhindar dari sasaran tumbal Bu Resti. Sebenarnya gue udah cukup puas dengan apa yang udah gue dapetin sekarang. Yang tadinya warung, sekarang jadi restoran. Apalagi yang harus gue pikirin? Soal tumbal, itu mah gampang. Karyawan gue banyak kan? Si Ibu Resti usahanya cepet banget berkembangnya ya? Tapi banyak yang bilang, dia itu pesugihan. Masa iya sih? Tapi emang aneh sih, cuman dalam waktu secepat itu bisa ngegedein rumah makan, ya nggak? Terus si Ibu Tika juga kan dikerjain sama dia juga, yang anaknya sampai sakit itu loh. Terus warung makannya kayak ditutupin gitu. Udah nggak usah diomongin terus. Ntar kita dibilang fitnah. Iya sih, ayo pulang, udah siang nih. Ngapain datang ke gua? Pergi. Janjinya. Janjinya.
Janjinya. Janjinya setoran kamu kali ini gagal, tidak bisa diambil. Cepat cari gantinya, atau kamu yang saya ambil. Gimana caranya? Gua nggak tahu. Cepat cari gantinya. Ini gimana sih? Kok malah gua yang diganggu? Mana gua sering mimpi serem. Badan panas dingin. Kerjaan elu gagal apa gimana? Gawat. Gua juga nggak bisa nahan pertahanan si target elu. Dia kayak ada backingan yang lebih kuat dari Jawa Timur. Gua nggak tahu ini siapanya, si korban. Celakanya sosok yang kita tugasin malah balik nagih ke gua karena nggak bisa ngedapetin tumbal. Dan ingat, perjanjian elu kalau suruhan kita nggak bisa ngedapetin tumbal buat pesugihan elu, bisa-bisa lu yang diincar jadi tumbal. Waduh, gimana nih? Gua nggak mau tahu. Lu harus bisa nyelamatin gua. Kerjain apa yang lu bisa lakuin. Gua nggak mau jadi tumbal sendiri. Satu-satunya jalan, kalau lu mau selamat, lu harus minta pertolongan pemuka agama, kiai, atau semacam ustadz gitu. Kalau enggak, ya udah, tinggal tunggu waktu aja. Gua nggak mau. Gua nggak mau. Lu harus bantu gua. Lu harus ingat, gua udah bayar mahal loh. Jadi begitu ya Butika. Lakukan saja apa yang saya sarankan tadi, tapi tetap ibadah nomor 1, karena itulah satu-satunya andalan kita, yaitu berserah kepada Tuhan. Semoga cepat pulih nak Dewinya ya. Betul Pak Kiai. Terima kasih banyak atas bantuan dan perhatiannya. Tentu saja saya juga ngarepin yang terbaik. Sekali lagi, terima kasih. Peristiwa di luar nalar itu memang telah terjadi. Jika seorang telah menghamba kepada kekuatan jahat, maka kekuatan jahat itu semakin besar dan semakin dapat mempengaruhi dan mendukung segala niat jahat itu. Memang seseorang telah membuat semua ini terjadi. Semoga pelakunya cepat diberi hidayah dan segera bertobat. Mari Butika, saya pamit dulu ya. Assalamualaikum. Mari Pak. Bu, emang bener warung ibu terus ada sakit karena dibikin orang. Udah Ibu nggak tahu. Yang penting kamu udah berangsur sembuh. Jangan kebanyakan mikir yang aneh-aneh Nanti jatuhnya kita nyalah-nyalahin orang lain. Iya sih, tapi aneh aja. Kata tetangga kita, ibu warungnya tutup terus, padahal kan buka terus. Aneh. Ibu nggak tahu tuh, kenapa bisa begitu. Kalaupun benar, itu karena dibuat orang. Udah biarin aja, jangan dipikirin, apalagi sampai dendam. Halo Bu, ada kabar bagus nih. Kasum diterima kerja Bu, mulai kerja sih. Hari Senin Bu. Wah, alhamdulillah ya Sum. Iya Bu, alhamdulillah. Udah Bu, Ibu nggak usah jualan lagi deh ya. Iya Sum, tapi kios gimana tuh? Oh itu, ada temennya si Kino nanti. Katanya dia dulu pernah kerja di tempat kayak kios aku juga katanya. Oh ya udah, ini kamu lagi di mana? Lagi di terminal Bu. Udah dulu ya Bu, bisnya udah datang. Assalamualaikum. Akibat Ibu Resti tidak dapat memberikan sesembahan sesuai perjanjian dengan apa yang diandalkannya selama ini, yaitu kekuatan, kuasa kegelapan yang digunakan Ibu Resti untuk menutup usaha warung Butika dan juga membuat sakit anaknya Butika, yaitu Dewi, menjadi berbalik mengganggu kondisi kesehatan Bu Resti sendiri. Namun, karena keluarga meminta bantuan secara keagamaan, akhirnya Bu Resti sadar akan kesalahannya. Ampun Butika. Maafin saya udah jahat.
Saya bikin usaha Butika mati. Juga sama Dewi, kamu jadi sakit. Maafin saya, Bu. Saya akan lakukan apa saja yang Ibu Tika mau. Asal Ibu maafin saya, Bu. Kasum, maafin saya. Sudah Bu Resti, kita semua sudah memaafkan ibu kok. Juga Dewi, Kasum, semua sudah maafin kok Bu. Yang penting, jadiin ini sebagai pelajaran hidup ya Bu. Alhamdulillah, akhirnya ibu menyadari dan menyesali semua perbuatan ibu. Selanjutnya serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbanyak sholat taubat ya Bu. Insya Allah ibu bisa sembuh. Begitulah akhirnya, keluarga Butika dengan tulus dan lapang dada telah memaafkan Bu Resti. Kondisi di sekitar pemukiman itu kini kembali damai. Tentram, tidak ada hal-hal yang menghebohkan lagi. Bagaimana kelanjutan kehidupan keluarga Kasum? Ikuti terus film cerita animasi selanjutnya di channel Animsos.